Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam semoga tetap terus tercurah limpahkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik dan benar sampai akhir zaman, sampai akhir hayat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka pengajian rutinan setiap Ahad malam Senin ba'da maghrib. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tema kajian pada malam hari ini yaitu mengenai fikih muamalah. Fikih muamalah yang membahas mengenai fikih harta, tentang hadiah, suap, dan korupsi. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa itu pengertian hadiah? Pengertian hadiah yaitu pemberian secara cuma-cuma tanpa meminta bayaran, sifatnya kebaikan dan sifatnya akadnya searah. Jadi yang namanya hadiah itu pemberian secara cuma-cuma tanpa meminta bayaran. Sifatnya adalah sebuah kebaikan, dan yang namanya hadiah itu akadnya akad searah. Jadi hanya memberi tapi tidak ada kembali, tidak ada timbal balik. Sedangkan jual beli itu terjadi pertukaran harta. Yang satu menyerahkan uang, yang satu lagi menyerahkan barang. Itu namanya jual beli. Sedangkan hadiah yaitu menyerahkan harta tanpa meminta bayaran. Apa tujuan daripada hadiah? Tujuan daripada hadiah yaitu untuk menjalin keakraban, untuk memberikan penghormatan atau penghargaan, atau membalas kebaikan kepada orang yang status sosialnya lebih tinggi. Jadi tujuan hadiah itu pada intinya adalah menyambung tali silaturahmi, memberikan penghormatan, penghargaan kepada orang yang status sosialnya lebih tinggi. Jadi begini Pak, pemberian harta itu kalau dilihat dari sisi penerima itu ada 3 macam. Pertama, sedekah. Sedekah itu umumnya pemberian kepada orang yang status sosialnya lebih rendah daripada pemberi. Jadi umumnya sedekah itu memberi sesuatu kepada orang yang status sosialnya lebih rendah daripada pemberi. Pemberi status sosial lebih tinggi, penerima sedekah status sosialnya lebih rendah.
Umumnya sedekah itu kepada fakir miskin, kepada orang lemah, duafa dan lain sebagainya. Yang kedua, hibah. Nah, kalau hibah itu umumnya pemberian kepada orang yang status sosialnya sama dengan pemberi. Antara pemberi dan penerima hibah status sosialnya sama. Kalau sedekah status sosialnya lebih rendah. Yang ketiga, hadiah. Nah, kalau hadiah itu umumnya pemberian harta kepada orang yang status sosialnya lebih tinggi daripada pemberi. Jadi kalau kita ngasih hadiah ke orang lain, nah itu secara pembahasan fikihnya umumnya kita tuh memberi kepada orang yang kita anggap status sosialnya lebih tinggi. Bisa dipahami ya? Sedekah kepada siapa? Status sosialnya yang lebih rendah. Hibah setara. Hadiah yang lebih tinggi. Makanya kepada Nabi itu bilangnya bukan sedekah, tapi bilangnya hadiah. Nah, termasuk kepada pewaris para nabi. Pewaris para nabi siapa, Pak? Ulama, kiai, ustadz lah bahannya gitu ya. Bahannya pewaris para nabi. Nah, bilangnya ke ustadz itu jangan bilang sedekah. Nih Pak Ustadz, sedekah buat Pak Ustadz. Bukan. Bilangnya hadiah. Karena ustadz ulama itu dianggap status sosialnya tinggi karena pewaris para nabi. Nah, sekarang hukum memberi hadiah. Hukum memberi hadiah itu dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda, tahadau tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, niscaya kalian akan timbul rasa saling cinta, rasa saling menyayangi. Ya, sebab kalau kita saling memberi hadiah akan timbul rasa saling menyayangi. Keutamaan saling memberi hadiah. Keutamaan saling memberi hadiah adalah eratnya tali silaturahmi serta terjalinnya ukhuwah Islamiyah yang kuat, ukhuwah insaniyah yang kuat. Bagaimana hukum menerima hadiah? Nah, sekarang mulai kepada pembahasan hukumnya. Hukum menerima hadiah yaitu tergantung keadaan dan maksud dari si pemberi dan keadaan si penerima. Maksudnya bagaimana? Tergantung keadaan si pemberi dan keadaan si penerima. Hukum menerima hadiah bagi para aparat negara, pejabat, hakim, pegawai negeri atau pegawai swasta, intinya orang-orang yang sudah bergaji, hukum asalnya menerima hadiah bagi mereka adalah haram. Hukumnya haram. Hadiah dari siapa? Hadiah dari pihak-pihak terkait. Hukum asalnya haram. Siapa? Pejabat, penegak hukum, atau pegawai negeri atau pegawai swasta. Hadiah dari siapa? Hadiah dari pihak-pihak yang punya kepentingan. Hukum asalnya adalah haram. Ada kecuali-kecualinya memang, nanti akan dibahas. Nah, yang kedua, hukum asal menerima hadiah bagi selain mereka, selain pejabat, selain pegawai negeri, selain pegawai swasta. Hukum asalnya menerima hadiah bagi mereka adalah halal. Jadi bagi rakyat biasa yang bukan pejabat, bukan aparat pemerintah, bukan aparat penegak hukum, bukan pegawai negeri ataupun pegawai swasta, hukum asalnya adalah halal. Dan Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk menerima hadiah, dan saling membalas hadiah. Bahkan ada larangan dari Nabi Muhammad SAW, larangan menolak hadiah. Ajibud da'i wala tardul hadiah. Penuhilah undangan orang yang mengundang kalian dan janganlah kalian menolak hadiah. Hukum menolak hadiah adalah makruh bagi orang yang bukan pejabat negara,
bukan aparat penegak hukum, bukan pegawai negeri atau swasta. Hukum asal menerima hadiah adalah boleh. Kalau menolak hukumnya makruh. Kenapa? Sebab bisa jadi orang yang memberi hadiah itu tersinggung. Tersinggung kenapa? Ya tersinggung mungkin hadiahnya dianggap tidak berharga sehingga ditolak. Jadi anjuran bagi kita adalah menerima hadiah, jangan menolak hadiah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadiah apa saja yang dilarang diterima? Hadiah apa saja? Yang pertama, hadiah yang ada niat tidak baik dari sisi pemberi hadiah. Jadi hadiah yang dilarang diterima yang pertama yaitu hadiah yang ada niat tidak baik dari sisi penerima. Tahu dari mana niatnya nggak baik? Ya tahu dari gelagatnya, tahu dari track recordnya, atau bahkan dari pernyataannya. Ini kelihatannya orang kalau ngasih hadiah ada tujuan tertentu, ada udang di balik batu. Nah kita tahu ini kemungkinan niatnya tidak baik, niatnya buruk. Maka hukum menerima hadiah dari orang tersebut adalah haram. Gitu. Misalkan kalau kita ngasih hadiah nanti ada tuntutan. Apa tuntutannya? Tuntutan supaya kita ngikuti kemauan dia, mengikuti kemauan dalam hal maksiat atau dalam hal pelanggaran undang-undang. Misalkan nih saya kasih hadiah tapi kamu turuti keinginan saya berbuat maksiat. Kamu harus ikuti kemauan saya melanggar peraturan. Nah berarti itu hadiahnya ada niat tidak baik. Nah menerima hadiah dengan niat tidak baik dari si pemberi itu hukumnya dilarang. Yang kedua, hadiah yang dilarang diterima yang kedua yaitu makruh kalau ini untuk mendapatkan balasan yang lebih banyak. Jadi kalau ada orang ngasih hadiah tapi motivasinya supaya dapat balasan hadiah yang lebih banyak, maka hukumnya makruh. Tahu dari mana? Ya dari gelagatnya, dari track recordnya, dari kebiasaannya. Ini si Anu nih kalau ngasih hadiah biasanya ujung-ujungnya pengen dibalas. Ngasih hadiah 1 juta minta dibalas 20 juta. Ngasih hadiah martabak telur 2 bungkus, nah, minta berharapnya martabak telur 5 bungkus. Nah kalau kita sudah tahu dari awal niat orang tersebut seperti itu, maka hukumnya makruh menerima hadiah dari orang yang sejak awal ingin mendapatkan balasan yang lebih banyak. Dan Rasulullah pernah menolak hadiah dari Badui. Badui itu ngasih onta, sama Rasulullah dibalas onta lagi, cuman ontanya dianggap lebih kecil. Si Badui itu marah dan akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, seandainya saya tidak terpaksa, saya tidak mau menerima hadiah dari orang tersebut. Gitu. Yang ketiga, hadiah yang sebaiknya tidak diterima yang ketiga yaitu penerima hadiah tidak bisa memanfaatkan hadiah tersebut. Contoh gimana? Misalnya dikasih mobil tapi nggak sanggup urusinya. Wah saya dikasih mobil, nggak ada buat biaya olinya, biaya servisnya, nggak mau mentahnya aja. Nah gitu, boleh kita menolak hadiah kalau seandainya kita tidak bisa urusi hadiah tersebut, tak bisa memanfaatkan hadiah. Contoh lagi, dikasih laptop tapi nggak bisa makainya, boleh kita nolak pemberian hadiah tersebut dengan catatan kita harus menjelaskan alasan dibalik penolakan hadiah tersebut. Supaya apa? Supaya orang tersebut tidak tersinggung. Dan dalam suatu hadis Nabi pernah akan diberi kuda zebra dan Nabi menolak. Kenapa? Kata Rasulullah, karena saya sedang umroh dan yang namanya kuda zebra itu tidak bisa ditunggangi, tidak bisa dimanfaatkan. Maka Nabi Muhammad SAW menolak pemberian hadiah kuda zebra. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan membahas mengenai hukum hadiah untuk pegawai atau pejabat. Ini kalau dilihat dari wajah-wajahnya bapak-bapak ini pada pejabat semua nih, wajah-wajah pejabat nih. Hadiah untuk pejabat, pegawai.
negeri atau swasta. Jadi pejabat tuh jangan anggapannya polisi, jaksa, menteri, bukan. Pegawai swasta yang dia levelnya manajer, supervisor itu juga pejabat. Ada dua kemungkinan hadiah untuk pejabat atau pegawai. Yang pertama, kemungkinan yang pertama nih, hadiah itu merupakan sogok atau suap. Yang namanya sogok itu kan apa? Merubah aturan atau diprioritaskan atau pelanggarannya itu tidak digubris. Itu kan tujuan daripada suap. Kenapa kemungkinannya suap? Karena yang namanya pejabat banyak orang yang punya kepentingan. Sebab dia punya pengaruh. Gitu. Dengan pengaruhnya itu bisa saja suap itu bisa membeli aturan, bisa membeli kekuasaan, melegalkan sesuatu yang tidak benar, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Atau dengan suap itu, dengan hadiah itu bisa dilancarkan urusannya sehingga akhirnya mengambil hak orang lain, atau dengan hadiah itu dia bisa terhindar dari kewajiban. Ya contohnya misalkan hadiah kepada pegawai pajak. Tujuannya apa sih? Teman? Bukan. Saudara? Bukan. Tetangga? Bukan. Pasti kemungkinan memberi hadiah itu ada motif, ada udang di balik batu. Ada ulang di balik batu. Ya tentu pasti karena pekerjaannya terkait dengan jabatan orang yang diberi hadiah. Karena kita ngasih hadiah, akhirnya kewajiban pajak kita bisa dikurangi. Gitu. Seperti kasus Gayus Tambunan. Gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ar-rashi wal murtasi war-raish, yakni alladzi yamsi bainahuma. Rasulullah melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya, yaitu orang yang menghubungkan keduanya. Jadi Rasulullah melaknat pemberi suap, penerima suap, dan juga perantaranya. Gitu. Contoh-contoh suap. Ini biar masuk ke contoh-contoh, biar enggak kebayang-bayang gitu, masih dalam pikiran. Contoh, supaya dapat proyek atau orderan, dengan memberi suap akhirnya goal, dapat proyek, dapat orderan. Nah berarti memberi hadiah tersebut statusnya adalah suap, walaupun namanya hadiah, walaupun dinamakannya uang terima kasih, walaupun dinamakannya uang lelah, tapi pada hakikatnya hadiah tersebut untuk menggolkan sebuah proyek atau orderan. Tolong kasih saya orderan, nih saya kasih hadiah mobil Kijang. Nah dengan memberi mobil Kijang itu akhirnya si pemberi hadiah diloloskan proyeknya. Yang kedua, supaya dapat jabatan, supaya diterima kerja, supaya survei pengajuan kreditnya lolos. Sebenarnya nih kalau disurvei ngajuin kredit motor sama mobil nggak layak sebenarnya mah. Gitu, dilihat rumahnya, wah rewot, itu penghasilannya gajinya kecil. Tapi karena pas pulang disalamin, gitu, Pak, nih buat uang rokok. Ternyata pas dilihat 500.000, lumayan ini. Akhirnya diloloskan, boleh kredit akhirnya. Harusnya sebenarnya enggak. Nah berarti karyawan itu berkhianat kepada siapa? Kepada perusahaannya. Dia kan ditugaskan sebagai surveyor untuk mensurvei betul-betul apakah layak atau tidak. Tapi karena ada hadiah, ada sogok, ada suap, akhirnya diloloskan. Walaupun namanya uang rokok, uang terima kasih, uang lelah, atau uang bensin, atau uang apapun, tapi kita nggak peduli nama, yang penting adalah hakikatnya. Gitu. Contoh lagi, menyogok dokter supaya buat keterangan palsu. Nah ini biasanya karyawan nih sakit 2 hari, oh dokter izinnya cuma sehari, dok tolong dong dok, gitu. Ngasih ke dokter uang amplop,
ngasih hadiah. Akhirnya kata dokter ya udahlah nggak apa-apa gitu sekali-kali. Nah itu sogok itu suap itu. Ar-rosi wal murtasi fitnar. Orang yang menyuap dan yang menerima suap masuk neraka. Terus contoh suap ke hakim supaya tidak diponis bersalah. Supaya nggak diponis bersalah nyuap hakim. Udah banyak ya kejadian di TV. Supaya dituntut ringan. Ini nyuap siapa? Kalau supaya dituntut ringan, nyuap jaksa. Jaksanya disuap. Jak, ulah lila teuing atuh nuntut deh. Jangan lama-lama, jangan 20 tahun, 2 tahun aja. Nih saya kasih 2 miliar. Nah, akhirnya jaksanya memasukkan angin, akhirnya dituntutnya hanya 2 tahun. Udah banyak kejadiannya di TV ya, kayak gitu. Terus apa lagi? Supaya kasusnya diselesaikan damai, nggak diproses. Sudah damai-damai aja lah. Nih uangnya gitu. Padahal kasusnya kasus berat dan betul-betul pelanggaran, pembunuhan, korupsi dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk suap. Supaya tidak diseleksi secara ketat. Nah, ini biasanya pengawas yang disuapnya. Harusnya nih pengawas ketat mengawasinya. Gimana nih standar kualitinya? Di mana SOP-nya? Semuanya dicek sesuai SOP enggak, sesuai peraturan enggak. Nah, supaya enggak ketat, pengawasannya enggak terlalu ketat, akhirnya diberikan hadiah. Padahal hakikatnya adalah suap. Supaya apa lagi? Supaya lulus ujian. Ngasih ke siapa ini kalau kayak gini? Kepala sekolah, ke guru. Supaya lulus ujian. Kasihan dong anak saya masa nggak lulus ujian. Nih Pak Guru, nih Pak Kepsek, uang 20 juta. Akhirnya lulus ujian. Supaya nilai rapot bagus, supaya nggak diberi sanksi, supaya diterima masuk kuliah. Nah, itulah contoh-contoh kasus-kasus suap di sekitar masyarakat kita. Kita jangan terkecoh namanya, Pak. Enggak, itu bukan suap. Uang terima kasih, uang lelah, uang bensin, uang sodakoh, uang apa lagi? Macam-macam namanya. Nah, jadi kita jangan terkecoh nama, tapi kita lihat hakikat. Gara-gara uang ini, apakah yang benar jadi salah, yang salah jadi benar? Apakah SOP jadi dilanggar? Kalau gara-gara uang itu SOP dilanggar, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, maka hakikatnya itu adalah suap, walaupun dinamakannya selain suap. Nah, itu kemungkinan yang pertama, memberi hadiah kepada pejabat atau pegawai negeri atau pegawai swasta atau kepada aparat penegak hukum. Sekarang kemungkinan yang kedua, kalau ini lebih rendah daripada suap. Kalau suap itu, Pak, terjadi kesepakatan. Kalau suap itu, jadi sebelum bertemu sudah terjadi kesepakatan transaksional, saling menawar. 100 juta, enggak 200 juta dong. Sudah 300 juta, oke deal. Janjian pertemuan, nah itu namanya suap. Tapi kalau yang kedua ini bukan suap, mirip suap, anaknya suap gitu. Dulur yang si suap tuh dulur gitu. Nah, anaknya suap, yaitu namanya gratifikasi. Yang orang sering nyebutnya uang terima kasih. Atau kata lainnya lebih halusnya uang tips. Uang tips, uang terima kasih, gratifikasi. Nah, ini udah mulai nih ke sini nih. Yang pernah menerima gratifikasi mungkin gak setuju nih. Wah, ini Ustadz ngaco ini. Masa gitu haram? Itu halal, itu sedekah Pak Ustadz gitu. Nah, kemungkinan yang kedua yaitu memberi hadiah ya kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, PNS atau pejabat perusahaan swasta. Kemungkinan yang kedua adalah gratifikasi. Di negara maju seperti Jepang, Pak, ngasih tips itu suatu penghinaan. Suatu penghinaan. Kenapa? Karena dia sudah bekerja dengan baik dan dia sudah digaji oleh perusahaannya. Dan itu memang sebuah kewajibannya. Kenapa saya harus dikasih lagi? Itu memang kewajiban saya.
dan saya sudah digaji oleh perusahaan saya. Kalau ada orang ngasih uang lagi ke saya, nah itu penghinaan, seolah-olah meragukan integritas saya, seolah-olah saya adalah pengemis, seolah-olah saya adalah peminta. Di Jepang itu, di negara-negara konon katanya, saya juga belum pernah ke Jepang gitu. Konon katanya di negara-negara barat uang tips itu adalah sebuah penghinaan. Jadi bukan penghargaan. Nah, kalau di Indonesia gitu ya, uang tips itu justru adalah penghargaan. Enggak dikasih tips, marah-marah gitu. Ditungguin terus. Kalau belum ngasih ditungguin terus. Kenapa Pak belum pulang-pulang? Cepet dong gitu. Nah, itu kayak mirip siapa tuh? Pak Ogah gitu. Jadi orang yang suka menerima tips adalah seperti Pak Ogah gitu. Apa sih dampak buruk dari gratifikasi? Dampak buruk dari gratifikasi yaitu nanti manusia itu jadi gampang berhutang budi. Jadi dia merasa berhutang budi. Al-insan abdul ihsan. Manusia itu punya hutang budi nantinya. Jadi hamba kepada orang yang memberi jasa gitu. Memberikan uang tips nanti akan menjadikan berat sebelah dalam menjalankan tugas. Menjalankan tugas dan menjalankan kewajiban sehingga fungsi pengawasannya tidak optimal. Gara-gara dikasih uang tip jadi berat sebelah kepada orang yang ngasih tip. Sedangkan kepada orang yang nggak ngasih tip dia biasa aja gitu. Dan fungsi pengawasannya juga jadi menurun, jadi tidak optimal. Gara-gara uang tip itu juga berpotensi menzalimi pelanggan lain dengan tidak memberikan pelayanan maksimal. Misalkan kurir. Kalau tadi kan pejabat, kalau ini lebih rendah gitu. Ngasih ke kurir, nih goceng. Nah, sering dikasih itu kurir. Hujan pun dianterin, Pak. Itu. Guduk dar-der juga pasti dianterin hari itu juga. Tapi kalau orang yang nggak pernah ngasih tips, nggak akan dianterin. Antar aja dianterinnya. Jadi berapa? Jadi gimana berarti? Jadi berat sebelah. Ngasih uang tips ke OB. Gitu. Yang lain nggak ngasih tips. Akhirnya meja dia paling bersih. Meja yang lain rada kotor, kurang bersih. Gara-gara uang tips akhirnya orang jadi berat sebelah. Nah, bagaimana hukum menerima uang tips itu? Hukum menerima uang tips itu menurut kebanyakan ulama haram hukumnya. Walaupun kita niatnya sodakoh. Karena dampaknya buruk uang tips itu. Gara-gara uang tips akhirnya jadi mentalnya mental pengemis. Berat sebelah gitu. Nah, haramnya harta gulul. Harta gulul itu secara sederhana adalah harta gratifikasi, yaitu pemberian harta yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan. Uang tips itu masuk kategori gratifikasi gitu. Yang namanya gratifikasi wajib dilaporkan. Wajib dilaporkannya kalau pegawai swasta wajib dilaporkan ke atasan. Kalau pegawai swasta. Kalau pegawai negeri wajib dilaporkan juga ke atasan. Kalau nilainya besar wajib dilaporkan ke KPK. Nah, Rasulullah SAW bersabda, hadayal ummal gululun. Hadiah untuk pekerja, hadiah untuk pegawai adalah harta gulul, harta hianat. Hadayal ummal gululun. Hadiah untuk pekerja, untuk pegawai itu adalah hianat. Kenapa hianat? Karena kan dia sudah digaji oleh perusahaannya. Dia sudah digaji oleh pemerintah dan itu juga merupakan kewajibannya. Yang kewajiban dia harus mengerjakan itu. Kenapa harus dikasih lagi? Kenapa harus minta lagi? Uang tips itu dampaknya buruk, Pak. Itu dampaknya buruk. Dan itu adalah biangnya korupsi. Dari awal sering minta uang tips, ujung-ujungnya itu jadi mental pengemis, mental serakah, dan akhirnya korupsi. Gitu.
Dalil haramnya uang tips. Sekarang dalilnya apa nih? Haramnya uang tips. Gini. Di zaman Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW mengutus seorang amil zakat. Nabi mengecam seorang amil zakat yang menerima hadiah. Hadiah itu didapatnya karena posisinya sebagai amil zakat. Jadi suatu hari sahabat yang bernama Ibnu Lutaibah yang merupakan petugas amil zakat datang menghadap Rasulullah, lapor kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya udah beres narik-narikin zakat. Ini zakat untukmu, ini zakat kita yang saya tarik, dan ini hadiah untuk saya." Mendengar itu Rasulullah kaget, lalu Rasulullah geram dan heran. Lalu Rasulullah berdiri di atas mimbar seraya mengatakan, "Ada apa gerangan seorang petugas yang kami utus untuk menjalankan satu tugas?" Lalu dia mengatakan, "Ini zakatmu ya Rasulullah, dan ini hadiah untukku." Mengapa ia tidak duduk saja di rumah bapak dan ibunya, lalu ia lihat apakah ia akan diberi hadiah? Demi Tuhan yang jiwa kalian berada di tangannya, hadiah-hadiah tersebut akan jadi beban di tengkuknya, akan jadi beban di lehernya pada hari kiamat. Nah, dari hadis ini bisa disimpulkan bahwa seorang petugas yang sudah dapat gaji dari atasannya, dari perusahaannya, tidak boleh dia menerima tips dari pihak-pihak terkait, sebab menerima tips itu bisa menghilangkan integritasnya. Contohnya petugas zakat, seandainya dia menerima tipsnya lumayan banyak, akhirnya nanti condong kepada orang yang memberi hadiah itu. Ketika kewajiban zakatnya banyak, dikurangi. Berapa wajib pajak saya? Harusnya 20 miliar. Oh, cukup 2 miliar aja, nggak apa-apa. Nah, itu gara-gara apa? Gara-gara uang tips. Potensi uang tips itu bisa menghilangkan integritas. Kata Rasulullah, coba seandainya tuh si petugas zakat itu dia diem aja di rumah, bukan jadi petugas zakat, nggak ada jabatan, nggak berpunya kewenangan, dia diem aja di rumah bapak ibunya. Ada nggak orang yang ngasih uang hadiah ke dia? Ada nggak? Nggak ada. Ya, orang itu kan, pejabat itu kan dikasih tips, pegawai itu dikasih tips gara-gara dia punya jabatan, gara-gara dia menjalankan tugasnya. Seandainya dia nggak menjalankan tugasnya, nggak punya jabatan, cuma duduk-duduk aja di rumah, nggak mungkin dia dapat hadiah. Berarti pemberian hadiah itu terkait apa? Terkait jabatan, terkait pekerjaannya, terkait kewajibannya. Maka kata Rasulullah, orang yang seperti itu nanti di hari kiamat akan memikul harta gululnya di hari kiamat di lehernya. Kalau harta gululnya sapi, nanti sapinya itu akan dikalungkan di lehernya. Kalau harta gululnya itu apartemen berarti dikalungkan di lehernya. Kalau harta gululnya itu motor, berarti motor, mobil. Wah, riuh kalau misalkan harta gululnya sawah 5 hektar. Itu gimana gitu ngalunginnya. Nah, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga tidak memberi syafaat kepada pelaku harta gulul. Jadi di hari kiamat itu ada orang yang berteriak, "Ya Rasulullah, tolong aku." Lalu Rasul menjawab, "Aku tidak mampu menolongmu. Dahulu aku sudah menyampaikan kepadamu." Jadi ada orang di hari kiamat itu minta tolong kepada Rasulullah SAW karena dia disiksa, dibebankan di lehernya harta-harta gululnya. Meminta pertolongan kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, agisni," kata Rasulullah, "aku tidak bisa menolongmu. Sesungguhnya aku sudah menyampaikan kebenaran kepadamu, namun kamu tidak mengikutinya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, apa perbedaannya hadiah dan suap dan gratifikasi? Apa bedanya? Hadiah, suap, gratifikasi. Gini bedanya. Hadiah itu ikhlas karena Allah untuk menyambung silaturahmi. Motif hadiah itu pahala, tidak ada udang di balik batu. Jadi motif hadiah itu ya mengharap pahala.
Tidak ada udang di balik batu, tidak ada kepentingan. Saya kan bukan pejabat ya, bukan siapa-siapa. Nggak ada yang ngasih hadiah ke saya, nggak ada ngasih hadiah mobil, nggak ngasih hadiah motor. Ya karena saya bukan pejabat, orang nggak punya kepentingan sama saya. Coba kalau seandainya saya pejabat, kepala kejaksaan, kepala hakim, ketua MK, menteri, gubernur, camat, lurah, bupati, pasti itu berdatangan itu hadiah itu. Hadiah. Maka jelas pemberian hadiah kepada orang-orang yang punya kewenangan kemungkinan besar ada motifnya, ada udang di balik batu, ada niat tersembunyi, ada kepentingan yang ingin diloloskan. Gitu. Tapi kalau hadiah sesungguhnya benar-benar memberi, tidak ada niat terselubung, benar-benar memberi. Nah sedangkan suap gitu, ada udang di balik batunya. Kalau hadiah murni itu begini Pak, karena persaudaraan. Oh kebetulan dia adik saya, dia memang tetangga saya, dia memang teman dekat saya, dia istri saya. Intinya ada tali hubungan, baik itu kekerabatan atau tetangga atau teman. Nah kalau misalkan memberinya karena hubungan kekerabatan, memberinya karena hubungan pertemanan, karena hubungan tetangga, boleh. Kemungkinan itu hadiah murni. Tapi kalau biasanya juga nggak pernah ngasih, ini sebagai tetangga juga, tiba-tiba saya naik jabatan, kenapa jadi ngasih? Nah kemungkinan motifnya ada kepentingan. Jadi kita pinter-pinter aja gitu Pak, pinter-pinter aja kita menerkam motif di belakang hadiah tersebut. Ya kalau ngaku sih nggak mungkin orang ngaku gitu. Terus bedanya suap sama gratifikasi apa? Kalau suap itu ada kesepakatan. Jadi kalau orang kena OTT suap itu pasti karena kesepakatan. Dia sudah sepakat dengan pemberi suap itu. Bertemu di mana, dapat uang berapa? Nah, itu suap, sudah ada kesepakatan. Sedangkan gratifikasi itu sifatnya tidak ada kesepakatan. Terjadi begitu saja. Misalkan tiba-tiba datang ke rumah gitu, ngasih hadiah, tiba-tiba datang ke kantor ngasih hadiah. Tidak ada kesepakatan dari si penerima. Si penerima nggak minta, si penerima nggak menyatakan ingin diberi, enggak. Tapi tiba-tiba diberi, tapi dia nggak nolak, dia terima. Nah itu namanya gratifikasi. Kalau suap nggak bisa dibalikin. Kalau suap itu kalau bilang walaupun belum nerima udah pasti pidana. Kalau gratifikasi itu kan nggak minta, orang memberi sendiri, kita nggak enak nolaknya, diterima, ada jeda waktu, boleh selama 30 hari maksimal harus dikembalikan kepada KPK. Tapi saya kurang begitu mengerti lah ya urusan hukumnya. Yang pasti bedanya gratifikasi sama suap. Kalau gratifikasi itu bisa dikembalikan, sedangkan suap tidak bisa. Belum menerima juga sudah masuk pidana. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini. Jadi soal uang tips itu Pak, sebenarnya ada perbedaan pendapat Pak di antara ulama tentang hukum uang tips. Ada perbedaan pendapat ulama. Pendapat yang pertama ada dua. Pendapat yang pertama, haram bagi siapapun yang masih aktif bekerja, baik di swasta atau negara, baik ia PNS atau swasta, jika dia masih aktif bekerja dan menerima hadiah atas dasar jabatannya atau pekerjaannya, maka hukumnya haram. Kayak kita kan karyawan nih kebanyakan ya, kita dapat uang tips misalkan dari pelanggan, dari customer. Karena apa? Karena pekerjaan kita, karena jabatan kita. Nah itu hukumnya haram. Gitu. Hukumnya haram. Gitu. Hukumnya haram karena dia sudah digaji. Jika dia terima hadiah berarti dia dapat dua kali pemasukan, dapat dari gaji, dapat dari uang tip. Dan hadiah itu pasti karena jabatan dan kewenangannya. Seandainya dia resign, nggak menjabat lagi atau sudah pensiun, pasti nggak akan dapat hadiah. Coba kalau resign, misalkan nih
Pak Ustadz, saya di perusahaan sebagai manajer, sebagai supervisor. Nih saya dapat hadiah nih dari supplier berupa motor, mobil, berupa handphone, atau hadiah diskon, tiket wisata, umroh, atau apapun lainnya. Itu gimana hukumnya? Haram. Kenapa haram? Pasti dia ngasih hadiah karena terkait jabatan Anda, karena pengaruh Anda. Kemungkinan Anda tuh pengawas atau yang bisa menguntungkan dia. Misalkan apa sih? Yang bisa ngorder gitu ya, yang dia pemegang keputusan. Ini kalau ngasih ke bapak ini, insya Allah perusahaan kita yang akan dipakai oleh perusahaan bapak itu akan kerjasama. Jadi kasih aja motor, mobil, TV, umroh dengan omongan uang terima kasih, uang penghormatan, uang-uang lainnya. Padahal itu hakikatnya adalah gratifikasi atau suap. Kalau sepakat berarti suap. Kalau nggak sepakat tiba-tiba dikasih, diterima juga, itu berarti namanya gratifikasi. Apalagi perusahaannya melarang, udah jelas. Perusahaannya melarang, udah jelas, suap atau gratifikasi. Kalau perusahaannya nggak melarang bagaimana? Nggak ada peraturannya, tetap hukumnya haram. Karena perusahaannya nggak melarang, nggak juga membolehkan, ya berarti hukumnya kembali kepada harta gulul, harta khianat, yaitu harta yang didapat seseorang karena jabatannya, karena pengaruhnya. Itu tidak boleh. Sebab nanti kan ya itu akan jadi ketimpangan. Nanti dalam proses seleksi, proses pengawasan, proses SOP semuanya nanti akan dilanggar. Gitu. Gara-gara apa? Gara-gara menerima hadiah. Cuman ada kecualinya. Kecualinya yang pertama, untuk PNS boleh menerima hadiah dengan syarat dibolehkan menurut undang-undang. Kalau menurut undang-undang dibolehkan menerima hadiah, maka silahkan. Memang ada hadiah yang di bawah 1 juta. Saya baca di internet, hadiah yang di bawah 1 juta gratifikasi itu boleh diterima. Saat apa? Saatnya juga saat acara pernikahan, acara khitanan. Tapi kalau di luar daripada itu tidak boleh. Gimana kalau atasannya membolehkan? Gini, kalau dia PNS, atasan itu nggak bisa menghalalkan gratifikasi, nggak bisa. Gratifikasi untuk pegawai negeri hanya legal apabila dibolehkan undang-undang. Sebab yang namanya atasan di pegawai negeri, menteri, hakim, pokoknya semua pegawai negeri, pejabat, itu tuh nggak ada yang pemilik, nggak ada yang pemilik negara ini. Menteri pemilik negara ini bukan. Itu. Direktur BUMN, pemilik BUMN bukan. Mereka juga sama-sama karyawan. Maka nggak bisa para pejabat itu membolehkan bawahannya untuk menerima gratifikasi, nggak bisa. Bisanya itu, bolehnya itu kalau undang-undang membolehkan. Itu untuk PNS. Jadi hanya dibolehkan undang-undang. Kalau yang dibolehkan undang-undang silahkan terima. Itu. Yang kedua, bagaimana kalau swasta? Kalau swasta boleh menerima hadiah, boleh menerima uang tips dengan catatan, 1, dibolehkan perusahaan. Kalau perusahaan yang membolehkan silahkan terima. Kita sebagai pegawai di perusahaan dapat hadiah uang tips dari klien. Kalau perusahaannya ya benar-benar ya, ownernya membolehkan, silahkan terima. Tapi kalau perusahaannya melarang atau mendiamkan, tidak ada aturan, maka tidak boleh menerima. Gitu. Udah Isa ya? Nah, pendapat yang kedua, tanggung dikit lagi. Pendapat yang kedua itu boleh nerima uang tips, boleh. Apa syaratnya? Syaratnya yang pertama, dia hanya level bawahan. Level bawahan, nggak punya pengaruh, nggak punya kebijakan. Ya kurir bang punya kebijakan nggak?
nggak punya. Cuma sekedar level bawahan, boleh nerima uang tip cuma 5.000, 2.000. Makanya di Al-Azhar sana biasa aja tuh nerima uang tips, nggak masalah di Mesir sana. Selagi yang nerima itu, yang dikasih itu adalah orang-orang duafa, orang-orang miskin, ya pegawai-pegawai kecil. Cuma misalkan tukang cukur gitu kan, cuma misalkan pelayan restoran, OB, kurir, boleh nerima uang tips karena mereka sifatnya tidak punya kebijakan. Apa sih dampaknya? Ya dampaknya paling nanti jadi pilih kasih doang, tapi nggak bisa dia meloloskan sesuatu, nggak bisa dia memberikan kebijakan yang sifatnya menguntungkan pemberi tips, nggak bisa dia. Gitu. Yang kedua, tidak punya pengaruh, tidak punya kebijakan, levelnya bawahan. Terus apalagi perusahaan membolehkan. Maka jika dia levelnya bawahan, perusahaan membolehkan, tidak punya kebijakan, nggak punya pengaruh, maka silahkan diterima. Seperti security di bank, ya menurut fatwa ini boleh nerima tips. Kalau sekedarnya cuma goceng, cuma 10.000. Tapi hemat saya Pak begini Pak, hemat saya. Ini saya buka aja bahwa ada pendapat memang yang membolehkan uang tips dengan catatan orang-orang yang levelnya bawah gitu. Tapi hemat saya, menurut saya yang lebih kuat itu adalah pendapat yang mengatakan uang tips itu bagi orang yang sudah digaji itu hukumnya haram. Apalagi itu dia mengerjakan kewajibannya gitu. Masa orang dikasih uang karena dia sudah menjalankan kewajiban? Ya nggak bisa. Itu kan kewajibannya, emang udah digaji, ngapain lagi dia dapat uang? Nah, gitu Pak. Demi mencegah terjadinya praktek-praktek pungutan liar. Demikian Pak, mohon maaf ya Pak apabila ada kesalahan. Persoalan suap, korupsi ini memang agak ada sangkut pautnya juga dengan peraturan perundang-undangan. Untuk masalah peraturan perundang-undangannya saya kurang begitu paham, tapi ini hanya dari sisi hukum agama. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.